Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1596 sampai bab 1600. Hahaha, benar. Jika kamu membunuh anakku, kamu pasti akan kesulitan tidur dan makan. Kamu sudah lama memikirkan hari itu kamu mati. Ayah naga hitam tertawa. Kedua saudara laki-laki Heilong tidak tahan lagi. Bunuh saudara ketiga kami dan kamu akan mengambil nyawamu. Betapa cerobohnya. Siapa yang berani menyentuh tuan kami saat kami berada di sini? Pada saat kritis, sebuah suara terdengar di udara. Gemuruh, kakak, pesawat tempur, kereta, dan kuda perang. Dikelilingi dari semua sisi menuju penjara nomor 1. Di depan tim besar, 3.000 orang tampaknya terlalu sedikit. 9 Raja Surgawi ada di sini. Ini adalah pertama kalinya 9 Raja Surgawi muncul bersama sejak mereka lahir. Penjahat macam apa yang berani berkeliaran di wilayah Daxia? Kamu mencari kematian. Raja Sutian tampak sombong. 8 orang lainnya juga penuh arogansi. Kecuali kekuatan mereka sendiri, teknik serangan gabungan yang dibuat khusus Ye Junlin untuk mereka bahkan lebih menakutkan. Tujuannya adalah untuk mengatasi munculnya keberadaan yang sangat menakutkan tersebut. 9 Raja Surgawi mendatangi Ye Junlin secara bergantian, setengah berlutut dan berkata, "Lihat Tuan." "Ya." Ye Junlin mengangguk, "Tuan, jangan khawatir, selama kami di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu sedikit pun." 9 Raja Surgawi penuh percaya diri. "Kamu boleh pergi. Ini dendamku terhadap mereka, jangan ikut campur." Kata Ye Junlin, "Tuan, jika itu Anda sebelumnya, kami akan segera pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tapi sekarang Anda adalah orang biasa. Bagaimana Anda bisa melawan orang-orang ini? Serahkan semuanya pada kami." Raja Su berdiri bersama dengan yang lain 8 raja. Melihat ayah naga hitam dan yang lainnya, dia berkata dengan dingin, "Dapatkan." Dalam sekejap, pasukan di bawah 9 Raja Surgawi semuanya menyerang 3.000 orang. Bunuh Ye Junlin, ayah dan saudara laki-laki Heilong langsung membunuh Ye Junlin. Kedua belah pihak bertarung bersama. Jangan melihat fakta bahwa pasukan 9 Raja Surgawi memiliki keunggulan dalam jumlah dan senjata. Mereka memiliki jumlah orang yang puluhan kali lebih kuat dari lawannya, serta berbagai senjata canggih. 3.000 orang lawan hanya memiliki senjata dingin. Kebanyakan berupa pisau panjang, pedang panjang dan sejenisnya. Tapi begitu mereka bertarung, situasinya menjadi sangat berbeda. 3.000 orang tidak terkalahkan, dan senjata termal ini tidak dapat membahayakan mereka sama sekali. Sebaliknya, senjata primitif di tangan mereka menghasilkan kerusakan yang fatal. 3.000 orang sebenarnya mengalahkan ratusan ribu orang. Kalahkan mereka sampai mereka dikalahkan selangkah demi selangkah. 9 Raja Surgawi bertarung dengan 2 bersaudara naga hitam. Pada awalnya, 9 Raja Surgawi masih bisa bertarung satu sama lain. Namun 2 kekuatan tertinggi menunjukkan kekuatan mereka. 9 orang sudah dikalahkan, ayo gunakan teknik serangan gabungan bersama-sama. 9 Raja Surgawi segera menggunakan teknik serangan gabungan yang diciptakan Ye Junlin untuk mereka. Boom! 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 Kedua belah pihak bertarung gila-gilaan. Apa yang mungkin tidak diharapkan oleh 2 pembangkit tenaga listrik tertinggi adalah ketika teknik serangan gabungan 9 Raja Surgawi diaktifkan. Saya bisa menyentuhnya dalam waktu singkat. Hal ini mengejutkan dunia. Ye Junlin luar biasa. Teknik serangan gabungan yang dia ciptakan sebenarnya mampu mengalahkan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Tidak ada yang mengharapkan ini, ayah naga hitam tercengang. Bukan, apakah Daxia masih mampu mengalahkan pembangkit tenaga listrik tertinggi? Ini, Ye Junlin benar-benar bakat yang luar biasa.
dia benar-benar bisa menciptakan teknik serangan gabungan seperti itu. Jika seni bela diri Ye Junlin tidak dihapuskan dan seni bela dirinya tidak dihancurkan, seberapa kuatkah seni bela diri itu, dia sekarang? Menyesal lagi, semua orang di penjaga Yanlong akan menangis. Kenapa kamu selalu melakukan hal bodoh? Betapa hebatnya jika seni bela diri Ye Junlin tidak dihancurkan sekarang. Betapa hebatnya jika dia memiliki kekuatan, orang selalu rindu ketika kalah. Hanya ketika Anda kehilangannya, barulah Anda tahu betapa berharganya itu dan ingin menghargainya. Namun seringkali, tidak ada obat penyesalan sama sekali. Di medan perang, 9 Raja Surgawi berhasil menahan 2 pembangkit tenaga listrik tertinggi dengan serangan gabungan mereka. Memimpin 100.000 tentara dan mulai melakukan serangan balik. Ini memberi Daxia harapan, jika Anda mengalahkan mereka tanpa pembangkit tenaga listrik tertinggi yang ada di depan Anda. Daxia sangat terkenal di seluruh dunia dan tidak terkalahkan. Saat ayah Heilong melihat ini, dia marah, bunuh mereka. Sebenarnya ada 2 pembangkit tenaga listrik tertinggi di tim ini. Ditambah lagi ayah naga hitam, sebanyak 5 pembangkit tenaga listrik tertinggi. 5 pembangkit tenaga listrik tertinggi mengambil tindakan bersama. Dunia terkejut, seluruh penjara nomor 1 adalah bangunan yang kokoh. Mereka semua dirobohkan satu demi satu. Bahkan seluruh areanya runtuh. Sebuah lubang besar muncul, puff puff. Puff ke-9 Raja Surgawi semuanya melihat warna merah. 9 orang terbang satu demi satu, jatuh ke tanah dan jangan pernah bangun lagi. Ada kesenjangan besar antara mereka dan kekuatan tertinggi. Mengandalkan teknik serangan gabungan Ye Junlin, dia mampu bersaing dengan 2 kekuatan tertinggi. Namun 5 pusat kekuatan tertinggi bukanlah tandingan mereka. Segera, ayah Heilong dan yang lainnya datang ke sisi Ye Junlin. Kamu ingin membunuhku secara langsung? Ye Junlin bertanya. HMPH, aku akan membawamu ke makam anakku dan membunuhmu, kata ayah naga hitam dengan marah. Segera, kedua saudara laki-laki Heilong menarik Ye Junlin dan pergi. Ye Junlin tidak menolak, biarkan mereka. Tuan, semua orang membuat suara histeris saat mereka melihat Ye Junlin dibawa pergi. Tapi tidak mungkin, 100.000 elit tidak dapat menghentikan 3.000 orang. Mereka tidak tahu bahwa ketika Ye Junlin pergi, dia menunjukkan senyuman aneh, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Namun, tidak ada yang mendengarkan kata-kata Ye Junlin. Jika kamu dibawa pergi oleh sekelompok orang ini, kamu pasti akan mati. Tidak ada pilihan, putus asa. Bahkan banyak orang yang mengatakan bahwa seluruh Daxia tidak bisa menyelamatkan Ye Junlin. Marah, tapi pembangkit tenaga listrik tertinggi itu seperti dewa. Ketika mereka lahir, mereka tidak terkalahkan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita memiliki semua tenaga yang bisa kita gunakan. Raja berdampingan pasti akan mati sekarang, ada keheningan di penjaga Yanlong, dan semuanya diselimuti bayangan. Satu-satunya harapan sekarang adalah apakah mereka dapat mengambil tindakan. Kata seorang anggota senior Yanlong Wei, siapa mereka? Semua orang bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka, Hei. Pria itu hanya menghela nafas. 3.000 orang dari ayah Heilong membawa Ye Junlin ke makam Heilong. Makam Tuoba Longcheng, melihat tulisan di batu nisan, Ye Junlin mengetahui nama asli Heilong. Ternyata kelompok orang tersebut berasal dari marga Tuoba. Nama keluarga majemuk jarang terjadi, sebagian besar latar belakangnya sangat besar. Longcheng, lihat siapa yang kubawa ke sini. Ayah naga hitam Tuoba Zunwan berkata pada batu nisan. Dia adalah Ye Junlin yang sendirian merencanakan kematianmu. Hari ini, dia harus menumpahkan darah di depan batu nisanmu untuk membalaskan dendammu. 2 kakak laki-laki Tuoba Longcheng, Tuoba Longfeng dan Tuoba Longyuan keduanya menatap ke arah kamu Junlin. Kakak ketiga, kami telah membalaskan dendammu. Ye Junlin berdiri di depan batu nisan, seperti anak domba kecil yang menunggu untuk disembelih.
Selalu menunggu pukulan mematikan, kepada Long Cheng. Kepada tuan muda ketiga, 3.000 orang semuanya memegang semangkuk anggur di tangan mereka. Di bawah kepemimpinan Tuoba Zunwan, mereka semua minum. Setelah minum, mereka semua membantingnya ke tanah. Bunuh, balas dendam. Pada saat ini, momentum Ye Junlin berubah. Matanya dipenuhi dengan cahaya, dan tubuhnya memancarkan aura seorang raja yang memandang rendah dunia. Perubahan temperamennya membuat semua orang tercengang. Ye Junlin memandang kerumunan dan berkata, "Saya tidak peduli apa latar belakang Anda. Diam saja, jika tidak, kedua putra Anda yang lain akan dimakamkan di sini." Dia terus mati tanpa mengatakan apapun yang mengejutkan. Begitu Ye Junlin mengucapkan kata-kata ini, ini benar-benar merangsang Tuoba Zunwan dan putra-putranya. Kapan sekelompok dari mereka, sekelompok kekuatan tertinggi, diprovokasi seperti ini oleh orang biasa? Masih musuh yang membunuh putranya? Aku tidak tahan dengan nada ini apapun yang terjadi. Bunuh, Tuoba Longfeng tidak tahan lagi. Sebuah telapak tangan menghantam Ye Junlin seperti gelombang badai. Telapak tangan ini mampu menghancurkan setengah gunung. Apalagi orang biasa, Tuoba Longfeng memupuk kekuatan. Dengan setiap pukulan, ada kekuatan gunung yang menekan. Boom, detik berikutnya, suara keras yang membosankan terdengar. Saya melihat Ye Junlin memblokir telapak tangan Tuoba Longfeng dengan satu jari. Puff, semburan energi keluar dari jarinya, langsung menembus telapak tangan Tuoba Longfeng. Puff, menghadapi pukulan berat, Tuoba Longfeng terbang mundur. Darah mengalir dari sudut mulutnya, dan matanya penuh keterkejutan. Mengalahkan pembangkit tenaga listrik tertinggi dengan satu jari. Semua orang yang hadir tercengang. Dia bukan orang biasa, dia masih kuat. Seru Tuoba Zunwan, kita semua telah tertipu, dia adalah orang kuat sejati di Daxia. Kematian, Tuoba Longyuan meraung. Seluruh orang itu melesat seperti anak panah dari tali. Dia sangat cepat, sangat buram sehingga tidak ada instrumen yang dapat menangkapnya. Itu hanya bayangan setelahnya, ini adalah kecepatan tertinggi dari pembangkit tenaga listrik tertinggi. Melampaui banyak konsep, tidak mungkin menjelaskannya dengan konsep konvensional. Bahkan sebanding dengan kecepatan peluru, Tuoba Longyuan langsung muncul di belakang Ye Junlin. Seolah-olah waktu belum berlalu, bunuh. Dia menamparkan kepala Ye Junlin dengan kedua tangannya. Dia sudah membayangkan kepala Ye Junlin meledak seperti semangka. Pah, dia menepuk kedua tangannya dengan keras. Membuat suara menggelegar, seperti sambaran petir dari biru. Namun kegilaan dan senyuman di wajahnya dengan cepat mengeras. Karena Ye Junlin menghilang di depan matanya. Menghilang ke udara, kecepatan lebih cepat. Ye Junlin lebih cepat dari dia, bang, benar saja. Ye Junlin menghindari pukulan kerasnya dengan kecepatan lebih cepat. Dan muncul di belakangnya, satu pukulan. Puff, Tuoba Longyuan memercikkan darah di tempat dan langsung jatuh ke tanah. Mengejutkan, sangat mengejutkan, dua pembangkit tenaga listrik tertinggi tidak mampu menangkap satu gerakan pun di tangan Ye Junlin. Membandingkan kekuatan, dia lebih kuat dari kecepatan. Dia lebih cepat. Pada saat ini, Tuoba Zunwan dan yang lainnya tahu mengapa tiga kelompok orang yang dikirim menghilang tanpa alasan. Bukan karena Ye Junlin memiliki orang-orang kuat di sekitarnya untuk melindunginya. Dia sendiri adalah pria yang kuat. Ye Junlin menangkap kedua bersaudara Tuoba Longyuan di kakinya. Kalian punya banyak bantuan di balik masalah naga hitam, kan? Siapapun yang menyakiti Daxia akan dibunuh. Ye Junlin mengangkat pisaunya dan menjatuhkannya. Kedua bersaudara Tuoba Longyuan tewas di tempat. Longyuan, Longfeng, Tuoba Zunwan meraung sedih saat melihat kedua putranya terbunuh. Bunuh, aku harus membunuhmu, Tuoba Zun meraung dengan mata merah. Dia memimpin 3.000 pasukan untuk menyerang Ye Junlin. Ye Junlin juga menjadi bersemangat.
ini adalah pertarungan keduanya setelah mendapatkan kembali nyawanya. Anda bisa menguji seberapa kuat dia, 3.000 guru. Ada 3 pembangkit tenaga listrik tertinggi di antara mereka. 14 pembangkit tenaga listrik sudo tertinggi. Sisanya adalah ahli tingkat master. Tim ini benar-benar buruk. Jika dia membiarkannya keluar, Daxia dan Yan Longwei mungkin akan ketakutan setengah mati. Di tim ini, terdapat 50 ahli yang lebih kuat dari atau di atas level iblis utara. Hal ini tidak terbayangkan sebelumnya. 50 iblis utara muncul bersama. Bencana di dalam bencana, tapi hari ini berbeda dari masa lalu. Orang-orang yang lebih kuat telah muncul. Beimo bukan apa-apa, ayo. Ye Junlin bergegas menuju kelompok musuh. Berkelahi dengan 3.000 orang, pertempuran ini benar-benar terjadi dalam kegelapan. Ubah tanah suci menjadi api penyucian, darah ada di mana-mana. Jeritan yang menyedihkan, suara tulang patah. Angin menderu, semua jenis suara digabungkan menjadi satu untuk membentuk sebuah lagu kematian. Setelah beberapa saat, hanya ada satu orang yang berdiri di lapangan. Itu adalah Ye Junlin. Semua orang jatuh ke tanah, tidak bergerak. Tubuh Yuki Tuoba Zunwan menegang, tapi matanya selebar lonceng. Dia tidak mau menyerah. Pada titik ini, 3.000 tentara Tuoba Zunwan benar-benar musnah. Setelah melakukan semua ini, Ye Junlin pergi. Ketika Yan Longwei mengirim orang untuk menemukan tempat ini, mereka tercengang. Siapa yang melakukan ini? Mereka semua musnah, ini. Semua orang menjadi gila. Di mana Ye Junlin? Temukan dia dengan cepat, lalu publikasikan beritanya. Segera, berita itu dirilis, organisasi misterius itu musnah. Termasuk 5 pusat kekuatan tertinggi dan 14 pembangkit tenaga listrik semu tertinggi. Seluruh dunia terkejut, Daxia sekali lagi diselimuti misteri. Begitu banyak pembangkit tenaga listrik tertinggi yang telah jatuh. Apa sebenarnya yang dimiliki Daxia? Juga mulai hari ini, pembangkit tenaga listrik tertinggi muncul di hadapan semua orang. Rahasia perjanjian antar dewa juga mulai terungkap sedikit demi sedikit. Kota Fengtian terkubur jauh di dalam pegunungan, jauh di dalam salju tebal. Apakah Tuoba Zunwan gila? Dia benar-benar keluar dari gunung. Apakah dia mengabaikan perjanjian para dewa? Mereka baru saja mengetahui bahwa Tuoba Zunwan pergi dengan garis keturunannya. Tidak, sesuatu yang buruk akan terjadi, seluruh pasukan Tuoba Zun akan dimusnahkan. Pada saat ini, berita datang. Sudah berakhir sekarang. Tuoba Zun melanggar perjanjian para dewa. Terlepas dari perjanjiannya, mereka pasti telah mengambil tindakan. Suara serupa datang dari markas pengawal Yanlong. Mereka pasti sudah mengambil tindakan, kata seorang pejabat senior. Mereka, siapa mereka? Semua orang tampak penasaran. Dewa yang melindungi Daxia dalam kegelapan, semua orang terkejut. Apakah mereka orang-orang yang Anda katakan tidak memenuhi syarat bagi iblis utara untuk membiarkan mereka mengambil tindakan? Iya, benar, iblis utara jauh dari kata memenuhi syarat. Tetapi sekarang tingkat tertinggi yang kuat telah maju. Dan mereka akan mengambil tindakan. Orang-orang ini telah mencapai standar untuk tindakan mereka. Apakah Anda percaya bahwa Ye Junlin aman dan sehat sekarang? Pergi ke Jiangbei untuk cari dia. Kamu pasti akan menemukannya. Karena mereka telah mengambil tindakan, Ye Junlin pasti akan hidup. Petinggi Yan Longwei sangat percaya diri. Segera Yan Longwei mengirim orang ke Jiangbei. Benar saja, aku melihat Ye Junlin, segar bugar. Semua orang di Yan Longwei tertawa. Benar saja, Santo pelindung rahasia Daxia lah yang mengambil tindakan. Dia tidak tahu bahwa orang yang mengambil tindakan adalah Ye Junlin. Punya hubungan buruk dengan orang lain? Tuan Ye, Anda sangat beruntung. Tetapi Anda harus berterima kasih kepada Daxia. Santo pelindunglah yang mengambil tindakan, dan Anda mampu bertahan. Beberapa orang tertawa. Ye Junlin bingung saat mendengar ini. Apakah ini ada hubungannya dengan orang lain?
Ye Junlin tidak mengambil hati dan terus bermain dengan Junjun. Kematian Tuoba Zunwan hanyalah permulaan. Dia melanggar perjanjian para dewa. Membayar harga dengan nyawanya, ini berarti bahwa perjanjian para dewa yang membatasi semua kekuatan tertinggi tidak sah. Mereka bisa keluar. Pembangkit tenaga listrik tertinggi Daxia adalah seperti ini. Hal yang sama juga terjadi di seluruh dunia. Bahkan kerajaan elang perang, Dongdao, Del, yang ambisius berterima kasih kepada Tuoba Zunwan karena melanggar perjanjian para dewa. Mereka selalu ingin melanggar perjanjian para dewa. Tapi aku tidak pernah punya keberanian. Sekarang kekuatan tertinggi mereka bisa keluar dengan tidak hati-hati. Untuk mencapai tujuan apapun yang mereka inginkan. Kegelapan yang sesungguhnya akan datang. Banyak orang yang menunggu perjanjian para dewa berakhir. Mereka menunggu, mengapa tidak ada seorang pun yang berani melanggar perjanjian para dewa sebelumnya? Itu karena Anda harus membayar harga genosida. Apa perjanjian para dewa? Di masa lalu, ketika kekuatan tertinggi merajalela, seluruh dunia berada dalam kekacauan. Negara-negara besar dan kawasan besar berjuang keras untuk mendapatkan sumber daya dan wilayah. Ada pembunuhan di mana-mana, orang-orang hidup dalam kehancuran, dan mereka berada dalam kesulitan. Dunia ini seperti api penyucian. Pada saat ini, perjanjian para dewa tiba-tiba muncul. Dibatasi oleh perjanjian para dewa, kekuatan tertinggi dan kekuatan keluarga serta sekte mereka semuanya akan menghilang dan tidak diizinkan muncul di antara orang-orang biasa. Tujuan dari perjanjian para dewa sangat sederhana, yaitu untuk membuat semua pembangkit tenaga listrik tertinggi ke atas menghilang dari dunia. Dan hapus semua jejak dari sumbernya. Anggap saja pembangkit tenaga listrik tertinggi ini tidak pernah ada. Jadi hingga saat ini, kecuali rahasia atau level tertinggi masing-masing negara, tidak ada yang mengetahui keberadaan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Tidak ada konsep seperti itu sama sekali. Konsekuensi dari pelanggaran perjanjian para dewa sederhana, kematian. Janji para dewa baru saja keluar. Adakah yang tahu siapa yang menerbitkan janji para dewa? Tidak tahu keandalannya juga. Ada banyak pembangkit tenaga listrik tertinggi yang tidak yakin dan masih menempuh jalannya sendiri. Dia sama sekali tidak menganggap serius perjanjian para dewa. Ia bahkan mengancam akan membunuh pembuat perjanjian para dewa. Tersedia dalam 3 hari ke depan, semua kekuatan tertinggi yang menolak untuk menerima meninggal secara tragis. Total ratusan ribu orang tewas, entah pembangkit tenaga listrik tertinggi yang tidak puas, atau orang yang terkait. Dilihat dari lukanya, mereka semua terbunuh seketika dengan satu gerakan. Tidak ada kesempatan untuk melawan, untuk sementara waktu, seluruh dunia menjadi panik. Pada saat itu, semua orang mengerti bahwa mereka tidak boleh menyinggung makhluk yang membuat perjanjian dengan para dewa. Hanya ada satu konsekuensi jika melanggar perjanjian para dewa, kematian yang tragis. Semua orang takut, semua pusat kekuatan tertinggi lenyap. Semua orang takut mati, terutama pembangkit tenaga listrik tertinggi ini lebih takut mati. Mereka semua mematuhi perjanjian para dewa tanpa syarat. Satu-satunya cara untuk melanggar perjanjian para dewa adalah seseorang mempertaruhkan nyawanya untuk melanggarnya. Tetapi setiap orang yang berada pada tingkat kekuasaan tertinggi menghargai hidup mereka. Tidak ada yang mau mengambil langkah ini. Tuoba Zunwan mengambil langkah ini. Pembangkit tenaga listrik tertinggi di seluruh dunia bersorak. Karena Tuoba Zunwan, mereka bebas. Semua orang mengira Tuoba Zunwan dibunuh oleh perumus setelah dia melanggar perjanjian dengan para dewa. Dia tidak tahu bahwa itu adalah Ye Junlin. Saya khawatir keberadaan yang membuat perjanjian antar dewa juga sangat aneh. Mengapa Tuoba Zunwan dan yang lainnya meninggal? Seluruh dunia mulai panik, terutama Yan Longwei. Saya selalu merasa bahwa saya tidak berbuat cukup, terutama kegagalan rencana Qianlong. Mereka datang ke Ye Junlin khusus untuk meminta maaf. Mulai sekarang, Daxia dan Yan Longwei akan percaya tanpa syarat pada Ye Junlin.
Ini adalah sikap mereka untuk mengakui kesalahan mereka. Ye Junlin tersenyum. Kalau begitu, izinkan saya memberi Anda kejutan, bersambung.